Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan seminar nasional tahun 2023 dengan judul Kemampuan Komunikasi Matematis Pembelajaran Matematika dengan Strategi Reak berbasis Etnomatematika oleh Rosuli dengan NIM 23042100005. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah simpulan. Pendahuluan. Informasi guru pengajar kelas 7 sebelumnya atau peneliti dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 5 Kota Tegal banyak mengalami hambatan dikarenakan antara lain yang pertama, pengetahuan dasar matematika dari SD sangat lemah. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematik dalam memahami soal cerita mata keliling. Dan luas segi 4 masih rendah. Terlihat ketika siswa menulis jawaban dalam menggunakan lambang atau simbol serta rumus masih banyak yang kurang tepat. Yang ketiga, motivasi kemandirian siswa untuk mengerjakan latihan soal sangat kurang. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru rata-rata masih menggunakan metode lama yaitu metode ekspositori. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengembangkan perangkat pembelajaran matematika dengan strategi reak berbasis etnomatematika materi segi 4 untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika yang valid. Yang kedua, menghasilkan perangkat pembelajaran matematika yang dengan strategi reak berbasis etnomatematika materi segi 4 untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika yang praktis. Yang ketiga, mengetahui keefektifan pembelajaran matematika pada pembelajaran berbasis etnomatematika dengan strategi reak materi segi 4 untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yang efektif. Strategi reak. Pembelajaran dengan strategi reak menurut Chor dan Crawford Martin 2020 menjelaskan 5 aspek pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah relating, yang kedua adalah expressing, yang ketiga adalah applying, yang keempat adalah cooperating, dan kelima adalah transferring. Teori yang mendukung yang pertama adalah Jean Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Etnomatematika. Pembelajaran berbasis etnomatematika menurut Freudenthal yaitu Master 2013 mengatakan mathematics must be connected to reality. Artinya, pembelajaran matematika harus dekat dengan siswa dan harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Menurut Kneijsenig tahun 1994 mengatakan matematika merupakan pengetahuan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang untuk menghubungkan kebutuhan manusia yang dikenal dengan etnomatematika. Berangkat dari ini kita memulai pembelajaran dari budaya yang ada di sekeliling kita dipadukan dengan pembelajaran matematik di sekolah sebagai sumber belajar. Hasil belajar siswa. Menurut Subino yaitu 2010 pada umumnya tujuan belajar dimasukkan dalam satu dari 3 ranah yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Pada penelitian ini aspek-aspek yang akan digunakan adalah aspek afektif, aspek psikomotoris, dan aspek kognitif. Penerapan model pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan materi pelajaran. Yang kedua, tugas siswa di rumah sebagai berikut, yaitu memuat rangkuman, yang mengerjakan soal-soal. Yang ketiga, membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi segi 4, yang dipadukan dengan etnomatematik berupa gambar. Guru mengoreksi hasil pengajaran siswa dan mencatat siswa yang benar dalam mengerjakan tugas materi pelajaran. Metode penelitian yang pertama yaitu pengembangan perangkat pembelajaran ya. Menurut Sugiono, salah satu tujuan penelitian adalah pengembangan. Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Borg and Gard tahun 2010 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan
merupakan metode penilaian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun model pengembangan perangkat ini adalah dengan 4D, yaitu ada define, design, disseminate, dan eh, develop dan disseminate. Perangkat yang dikembangkan adalah silabus RPP, buku siswa, LKS, dan TKKM. Metode penelitiannya adalah yang pertama, perangkat pembelajaran dinyatakan valid apabila ini dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari 3 unsur dosen dan 2 unsur guru senior lulusan magister matematika. Yang B, perangkat pembelajaran praktis, kemampuan guru dalam pengelolaan baik. Yang kedua adalah angket respon siswa baik. Variabelnya adalah kemandirian siswa yaitu sebagai X1, keterampilan komunikasi matematis sebagai X2, dan sebagai variabel dependennya adalah kemampuan komunikasi matematis. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu menggunakan lembar validasi, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang ia ketahui. Lembar validasi diberikan pada pakar untuk memberikan penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi pengamatan kemandirian, lembar pengamatan keterampilan komunikasi matematis, tes kemampuan komunikasi matematis, dan lembar validasi. Yang kedua adalah data kepraktisan perangkat pembelajaran, yaitu untuk mendapatkan data ini digunakan lembar observasi dan angket siswa. Selanjutnya, lembar observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan guru dalam proses pembelajaran menggunakan strategi REAK berbasis etnomatematik. Angket ini digunakan untuk memperoleh data respon siswa terhadap perangkat pembelajaran dan kegiatan proses pembelajaran matematika dengan strategi REAK berbasis etnomatematik. Teknik pengumpulan data yaitu tadi data keefektifan pembelajaran. Untuk memperoleh data keefektifan dengan menggunakan lembar pengamatan kemandirian siswa dan keterampilan komunikasi matematis kelas eksperimen. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar pengamatan dan wawancara kemandirian siswa dan keterampilan komunikasi yang terdiri dari 5 siswa pilihan. Nah, analisis data kevalidan menggunakan analisis data hasil validasi pakar ya. Analisis data kepraktisan menggunakan perhitungan rata-rata skor, yaitu jumlah skor tiap indikator dibagi banyaknya item pertanyaan. Analisis keefektifan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yaitu uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas. Analisis data hasil TKKM tentang keefektifan menggunakan uji ketuntasan, yang kedua uji BT rata-rata, yang ketiga uji pengaruh, yang keempat adalah uji peningkatan dan menggunakan deskripsi. Nah, hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai T tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika T hitung lebih besar sama dengan T1 min alfa, maka H0 ditolak, berarti H1 diterima. Ini menunjukkan nilai rata-rata melampaui KKM 6,8. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai Z, yaitu Z tabel dengan kriterianya pengujian 5%. Jika Z hitung lebih besar dari Z setengah dikurangi alfa, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Ini menunjukkan ketuntasan individual melampaui 75%. Nah, hasil penelitian yaitu penelitian ini dimulai dengan pengembangan perangkat menggunakan pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi REAK berbasis etnomatematik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Desainnya adalah dengan 4D dari Tiaga Rajan. Yang pertama tahap define, yang kedua tahap design, ya. Terus yang ketiga adalah tahap develop, dan sehingga hasil dari penelitian adalah sebagai berikut, yaitu ada rekapitulasi nilai validasi perangkat, yaitu ada uji kepraktisan ya, hasil pengamatan dari guru mengelola pembelajaran terhadap uji kepraktisan perangkat pembelajaran menggunakan strategi REAK berbasis matematik seperti berikut. Rekap hasil kemampuan guru mengelola pembelajaran yaitu dengan skor rata-rata 4,3 dengan skor tertinggi 5,0.
Rekap hasil respon siswa terhadap pembelajaran, skor rata-rata 4,6 dengan skor tertinggi 5,0. Keduanya berkategori baik